Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku mau bikin jajanan yang lagi viral banget. Nah, ini namanya souffle cake ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu cara buatnya dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan, simak terus video ini sampai selesai. Selamat menonton. Siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir kuning telur ayam. Lalu tambahkan 30 ml susu cair. Tambahkan juga vanilla essence secukupnya supaya harum dan tidak amis. Kemudian diaduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, lalu tambahkan tepung terigu protein rendah sebanyak 33 gram dan diaduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata dan licin. Setelah semua bahan tercampur rata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir putih telur ayam. Kemudian kocok menggunakan hand mixer sampai putih telurnya berbusa ya. Nah, di sini aku gunakan speed paling rendah terlebih dahulu. Apabila sudah muncul atau berbusa seperti ini, lalu tambahkan 30 gram gula pasir dan dimasukkan secara bertahap. Kemudian kecepatannya bisa ditambah ya. Nah, kemudian tambahkan lagi sisa gula pasirnya sebanyak 30 gram totalnya ya teman-teman. Lalu dikocok lagi hingga adonan putih telurnya benar-benar mengembang dan soft peak. Nah, seperti ini ya adonan yang sudah mengembang. Kemudian tambahkan sepertiga adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur. Ditambahkan secara bertahap ya, lalu diaduk sampai benar-benar rata dan tercampur. Setelah tercampur rata, tambahkan lagi adonan putih telurnya ke dalam adonan kuning telur. Untuk proses pengadukan ini sampai 3 tahap campuran ya teman-teman, jadi tidak sekaligus. Setelah tercampur rata lagi, tambahkan sisa adonan putih telurnya ya teman-teman. Kemudian diaduk lagi adonannya hingga benar-benar tercampur rata. Nah, teksturnya seperti ini ya teman-teman, tidak encer. Kalau sudah seperti ini, adonan sudah siap digunakan. Siapkan plastik segitiga, lalu masukkan adonan ke dalam plastik. Setelah dimasukkan ke dalam plastik segitiga, adonannya sudah siap untuk digunakan atau dicetak ya. Nah, di sini aku juga udah siapkan kertas HVS dengan lebar 6 cm. Kemudian aku rekatkan dengan plester. Untuk diameternya sekitar 5-6 cm. Lalu letakkan di atas panci teflon yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan tuang adonan ke dalam cetakan kertas HVS. Nah, kalau menggunakan plastik segitiga seperti ini, jadi lebih mudah memasukkan adonannya ke dalam cetakan kertas HVS-nya ya teman-teman. Masukkan adonan sekitar 3/4 dari cetakan ya teman-teman, jangan terlalu penuh, nanti adonan ini akan mengembang. Kemudian dipanggang sekitar 7-10 menit menggunakan api kecil saja. Apabila sudah 7-10 menit, kemudian adonannya bisa dibalik ya teman-teman. Di sini aku menggunakan spatula dan dibantu dengan satu tangan lainnya dan dibalikkan seperti ini. Nah, ini adonan bagian bawahnya udah kecoklatan ya. Kemudian aku balikkan yang satunya. Dan ternyata yang satunya ini belum matang atau tidak kokoh ya teman-teman. Jadi saat dibalik dia hancur.
Kemudian aku panggang lagi sisi sebaliknya sekitar 7-10 menit sampai matang. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bagian bawahnya juga sudah kecoklatan, kemudian bisa diangkat. Ini untuk adonan yang gagal tadi ya teman-teman, tetap aku lanjutkan memasak walaupun bentuknya tidak karuan seperti ini, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian selagi panas, cepat-cepat aku lepaskan kertas HVS-nya dari kuenya. Ini percobaan pertama ya teman-teman. Hasilnya menciut, jadi dia tuh belum kokoh. Bagian dalamnya masih sedikit lumer, jadinya ini agak menyusut. Nah, kalau gagal seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman, kalian jangan patah semangat. Pokoknya harus coba lagi sampai mendapatkan hasil seperti yang kalian inginkan. Nah, setelah ini aku akan coba memanggang satu adonan lagi. Nah, ini adonan yang sudah aku coba panggang ya teman-teman tadi. Ini udah lumayan kokoh gitu. Warnanya juga sudah pas kecoklatan, kemudian aku angkat. Kemudian selagi panas, aku cepat-cepat juga buka cetakan kertas HVS-nya. Aku penasaran banget sama hasil yang kedua ini ya teman-teman. Semoga aja hasilnya tidak terlalu buruk. Dan ternyata hasilnya lumayan bagus ya teman-teman. Jadi bagian dalamnya itu udah mateng dan souffle cake-nya menjadi kokoh. Ini hasil tekstur souffle cake-nya ya teman-teman, dia jiggly dan goyang-goyang seperti ini ya jika disentuh. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, ini hasil untuk pemanggangan yang kedua ya teman-teman. Hasilnya lumayan kokoh dan jiggly seperti ini, walaupun bagian pinggir atau sisinya masih bopeng-bopeng atau berlubang seperti ini, tidak mulus, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting ini hasilnya udah lumayan. Nah, ini untuk hasil pemanggangan yang pertama tadi. Adonannya menciut seperti ini ya teman-teman. Kemudian souffle cake ini akan aku sajikan menggunakan topping glaze dengan aneka macam rasa. Di sini aku menggunakan glaze rasa strawberry, tiramisu, vanilla, juga green tea. Untuk mendapatkan glaze ini kalian bisa beli di toko bahan kue ya teman-teman. Untuk rasa-rasanya banyak, bervarian sekali ya teman-teman. Kemudian harganya juga bervariasi, disesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kalian masing-masing. Lalu permukaan atau bagian atasnya aku taburi dengan Oreo bubuk seperti ini, supaya tampilan dan rasanya jadi lebih enak. Dan ini hasilnya, souffle cake-nya siap untuk disajikan. Ini benar-benar jiggly dan menul-menul banget ya teman-teman. Nah, ini aku bakal cobain dulu. Aku bakal cobain yang menggunakan glaze strawberry. Ini souffle cake-nya benar-benar empuk dan lembut banget ya teman-teman. Jadi teksturnya itu benar-benar seperti kapas, mirip seperti cotton cake atau Japanese cheesecake gitu ya teman-teman. Tapi ini versi yang lebih ekonomis dan lebih mudah karena tidak perlu oven untuk membuatnya. Kalian cukup gunakan teflon anti lengket saja. Kalau kalian berhasil membuat ini dengan kokoh dan juga tampilan yang menarik, ini souffle cake-nya bisa juga dijual sebagai ide jualan loh teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum.